berjuang untuk hidup. Selamat siang Bapak. Ya, Bu. Kalau boleh tahu Bapak buat apa? Ini sementara persiapan untuk mulai panen. Ini panen apa ini Pak? Ini rumput laut, panen rumput laut. Boleh kami sedikit tanya-tanya tentang usahanya Bapak Iya, ini? iya. Tetapi sebelum kita tanya-tanya tentang usahanya, mohon maaf dengan Bapak siapa? Saya atas nama Baharudin. Saya masuk anggota kurang lebih 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun Ya, jadi sudah 2 anggota tahun di saya KSP masuk Marinding anggota, ya. Untuk budidaya rumput laut ini sudah dirintis dari kapan Pak? Ini budidaya rumput laut ini kurang lebih 7 tahun. Iya. Oh, Kurang lebih saya kelola ya. sudah Nah, 7 tahun. 7 tahun. Terus untuk dari mulai awal penanaman, pembibitan sampai panen itu bagaimana prosesnya Pak? Ini awal pertamanya ini sebelum rumput laut bibitnya dikasih turun, kita terlebih dahulu isi air, kemudian kita tebar sama rata seperti ini kan kurang lebih 2 hektar, kita isi sekitar 3 tong 4 tong dikasih rata. Untuk airnya diisi dari mana Pak? Ini airnya kebetulan kan ada sungai besar di bagian timur dari Muara. Dari Muara. Ini airnya air asing. Oh, harus air asin? Asing, iya. Tidak bisa air tawar begitu Iya. Pak? Kalau kebetulan air tawar itu mati rumput karena tidak cocok. Hidupnya ini kan di air asing. Untuk jenis rumput laut yang Bapak usahakan ini jenisnya apa Pak? Ini ya jenisnya rumput laut untuk yang dipelihara di empang ini. Ya, beda dengan rumput katonik yang di laut itu yang khusus untuk diikat. Iya. Iya. Terus Ini khusus untuk dipelihara di tambak. untuk pemeliharanya sendiri butuh waktu berapa lama? Ini kalau pemeliharaan pertama ini sampai 40 hari, kurang lebih 1 bulan. Kemudian panen pertama, terus kemudiannya bisa sekitar 1 bulan lah. Panen kedua itu. Tapi sekarang ini karena sudah lama diproduksi ini rumput, yang bekerja tensinya sekarang ini antara 20-25 hari siap panen. Untuk pengelolaannya sendiri dibantu oleh Kebetulan ada karyawan 1. Kemudian panennya itu 4 orang yang panen. Ini anggota khusus untuk penggantian airnya, teknisinya. Oh iya. Terus setelah panen dari rumput laut ini, nanti pengelolaannya selanjutnya bagaimanakan Pak? Kalau kita panen ini kan dikasih naik perahu, terus dijemur. Iya. Kalau menjemur cuaca begini biasa 2 hari baru kering. Oh, kalau jadi panennya harus lihat musim ya? Iya, musim kemarau. Iya, cuaca. Tidak tergantung juga. Kalau kebetulan pas bagus cuaca, biasa sampai jam 2 jam 3 itu sudah kering. Dalam 1 hari Iya, sudah 1 bisa hari, kering. iya, sudah bisa. Untuk pemasarannya selama pandemi ini berpengaruh atau tidak Pak? Kalau bagi khusus untuk kita petani rumput, ya tidak dikatakan berpengaruh, tidak juga karena ini lancar ini rumput. Lancar. Iya, karena memang ini barang ekspor. Iya. Untuk pemasarannya dijemput langsung oleh pedagang atau Bapak antar ke tempat-tempat pemasaran? Kalau untuk pemasarannya pedagang langsung jemput setelah kita panen, dia datang untuk melihat keadaannya, terus harganya dikasih harga, terus kemudian rumputnya itu dikasih karung, kemudian diojek keluar. Oh, seperti itu. Iya, Kalau boleh langsung tahu, pedagang. kalau yang ini hitam-hitam seperti ini, itu kenapa Pak? Ini Tidak beda warna? iya, tergantung saja anunya. Ini kan biasa bagian hitam itu agak di bawah sedikit. Ini yang kuning ini di atasnya. Oh dia. Iya, jadi biasa pas panen itu ya ada agak hitam, ada agak kuning. Ini yang kuning ini kan mau berkembang. Iya. Kebetulan biasa di bawah itu kalau terlalu lama baru panen itu biasa mati. Warna hitam. Iya. Hitam. Makanya kalau budidaya rumput laut ini paling
waktunya itu siap panen 1 bulan lah. 1 bulan paling lama. cepat kalau seperti anggota ini 20-25 hari sudah siap. Sudah siap panen. Jadi untuk bibitnya itu langsung disambung dari ini atau ambil bibit yang baru, Pak? Kebetulan bibitnya ini kan pertama itu maksudnya disambung saja itu 1 kali saja kasih turun bibit. Ya. Terus itu sudah panen itu saja yang dihambur untuk bibit selanjutnya untuk perkembangannya. Oke. Untuk budidaya rumput laut ini, selain di bawah rumput laut ini, apakah boleh ada ikan atau jenis lainnya? Kalau menurut pengalaman saya perlu juga dikasih ikan bandeng sedikit supaya membantu bisa memakan lumut-lumutnya. Karena kita sebagai anggota atau bagaimana tidak bisa biasa langsung membersihkan semua karena ya luas lahannya. Kalau ada ikannya ada membantu, yang penting tidak terlalu banyak, karena kalau banyak ikannya, ikan besar bisa dikasih habis juga rumput. Seperti itu. Terus untuk perawatannya bagaimana, Pak? Apakah bisa diberi pupuk atau bagaimana? Ya kalau perawatannya tergantung dari kondisinya. Ada waktu-waktu untuk dikasih pupuk, ada waktu-waktu untuk penggantian, sistemnya itu penggantian air saja. Tapi kuncinya penggantian air. Untuk pergantian airnya itu dilakukan setiap kapan? Setiap pasang. Ya kan 1 bulan itu 2 kali. Jadi dalam satu bulan itu bisa berapa kali panen atau beberapa bulan baru panen? Panennya itu yang normal itu 1 kali 1 bulan. 1 kali 1 bulan. Untuk gagal panennya bisa gagal panen atau bagaimana, Pak? Kayak padi di sawah kan bisa gagal panen. Kalau untuk rumput laut ini bagaimana? Ini yang gagal panennya ini tidak sama mungkin padi. Cuma ini ada yang kurang. Tapi yang termasuk hama di sini cuma lumutnya. Biasa itu tergantung dari cuaca. Kalau cuaca panas itu kemudian airnya tidak terlalu dalam, di situ biasa mulai muncul lumut. Jadi makanya kalau kita sudah berpengalaman itu waktu-waktu musim begini harus dikasih tinggi airnya supaya panas itu tidak tembus turun di tanah. Jadi setelah panen dijemur kemudian dipasarkan. Hasil panennya ini 25 hari panen ini 4,5 ton. 4,5 ton. Kemudian pedagang ini cuma dia tawarkan 4.500 per kilo. Tapi pernah sampai 5.000, 6.000. Tapi sekarang untuk harga normalnya 4,5, antara 4.000. Terus Pak, ini pemasarannya cuma daerah Mangkutana atau dibawa keluar daerah? Ini pedagang kemarin ngambil di sini, anunya dari Palopo. Dibawa ke Palopo. Ada juga di Lakawali itu gudang, mungkin beda harga. Kebetulan di Palopo dia punya langganan. Rumput ada juga yang agak panjang, ada juga yang pendek. Biasanya itu mempengaruhi harga. Jadi tergantung panjang pendeknya, kemudian kekeringannya. Biar panjang kalau tidak kering, ya itu bisa menjatuhkan harganya. Kemudian begini, kalau dikena air tawar ini, kalau pas menjemur kena air hujan, bisa langsung putih. Itu anjlok harganya, BS namanya. Itu harganya biasa sampai 1.500. Jadi tidak ada bagiannya yang punya kalau sampai 1.500. Makanya kita perhatikan. Jadi cara tanamnya cuma dihambur saja? Cuma selesai panen kita hambur saja. Langsung? Dihambur, ya. Jadi nanti dia tumbuh kembali sekitar 25 hari? Jadi menunggu sampai 25 hari. Kemudian kan ini, seumpama ini kan patah-patah ini. Patah-patah ini tumbuh bercabang ini sampai mekar, sampai banyak. 25 hari. Patah begini. Dia itu dalam sehari itu panjangnya dia itu 1 hari, 1 malam begini dia. Dia tumbuhnya per malam. 2 cm. Hampir 2 cm dia, 1 hari 1 malam. Jadi kita kali seumpama taruhlah 15 hari kali
taruhlah 1 1 senti. setengah lah. Ya. Kali 15 hari toh, berapa panjangnya? Pasti dia agak begini, 10. Jadi semakin banyak dihambur itu, semakin banyak juga dia 10 tumbuh. hari saja toh, nyata dia panjangnya 10 cm. 10 hari lagi setengahnya. Kalau seumpama dia musim hujan berpengaruh tidak untuk ini? Kalau musim air hujan, dia kena air hujan. Iya berpengaruh. Dia itu kalau musim hujan kan hawa hujan turun itu panas, tawar di bawah, asin di atas. Lari turun itu air tawar. Jadi bisa mati ya? Bisa mati kalau tidak ada pergantian air. Jadi kalau hujan turun baru lantas kita biarkan 3 hari atau 4 hari lah, bisa mati dia. Pokoknya Putih dia pokoknya ujungnya hitam, itu hitam sekali dia. Begini dia. Ini dia. ini yang mati, tanda-tandanya Iya, mati. mati. Ya, biasanya bagian di bawah itu. Bagusnya yang dia warna ini atau bagaimana? Kalau dia warna begini dia segar ini kalau ini. Yang ini? Yang ini yang... Ya. Kalau ini, Kalau yang ini? dia ini kan dia sebagai pohon ini. Ya, bagian di bawah, di bawah. Di bawah dia begini. Ini di atas Pohon. ini. Muncul ini. Oh, jadi dia bercabang Dia ya? bercabang. Tumbuhnya itu yang Seperti ini. Semacam itu. Ini kan pohon ini. ya, Ya. Pohon ini. cabang. Nah, ini satu tinggal. Baik, awal berarti saja ini yang potongannya tuh. Iya. Yang dikasih hancur ini. Iya. Ini kan dia nyata. Jadi kalau seumpama nanti Jadi dia panjang sekarang ya. langsung dijemur seperti ini atau masih dipisahkan antara yang segar? Tidak, langsung saja. Langsung saja. Dikasih sama rata semua. Diangkat langsung Iya, ini. Jadi tidak dipilah-pilah lagi Tidak. warnanya. Tidak. Oh, Cuma yang ada biasa kalau banyak lumutnya, yang dipilah-pilah kalau Dipilah-pilah. banyak lumutnya. Tapi biasa pedagang kalau sedikit dikasih sama semua anunya. Yang bagus saja. dari budidaya rumput laut ini, kalau boleh tahu, Bapak sudah jadi anggota Marendeng, kalau boleh tahu apa yang sudah Bapak rasakan dari KSP Marendeng ini? Kesan dan kesannya untuk Marendeng bagaimana? Kebetulan saya ini kurang lebih 2 tahun menjadi anggota Koperasi Marendeng, yang terutama modal itu bisa kita kembangkan. Kebetulan ini budidaya rumput laut ini, ada juga budidaya ikan dan udang. Oh, jadi bukan hanya rumput laut? Ya, rumput. Ya, di situ saya bisa kembangkan modalnya seperti pembeli pupuk, pakan-pakan lainnya untuk mengembangkan usaha saya. Selama saya menjadi anggota ya, saya bersyukur karena usaha saya bisa berkembang. Oke. Kami dari KSP Marendeng mengucapkan terima kasih tulus atas kesempatan Bapak boleh memberikan sedikit ilmu tentang budidaya rumput laut. Kami berharap semoga usaha Bapak ini semakin berkembang. Amin. Oke, terima kasih Bapak. Selamat siang.